China Open Super Series, dan bulu tangkis yang kembali berjaya. Yang ketiga, kami juga menyoroti terkait American Music Awards. Jadi langsung saja kita mulai Netizen News selengkapnya. Konflik antara etnis Rohingya dan juga mayoritas penduduk Myanmar yang mayoritas beragama Buddha ini seolah tidak berkesudahan, dan puluhan ribu warga Rohingya terlunta-lunta mengungsi ke negara lain termasuk ke Indonesia. Di Myanmar, etnis Rohingya tidak diakui sebagai warga negara. Mereka kesulitan untuk memperoleh akses kesehatan, pendidikan, perumahan yang layak. Kekerasannya juga memang terus terjadi. Dan pemerintah Myanmar juga menolak tuduhan bahwa militernya membunuh 86 warga Rohingya yang hendak melarikan diri dari konflik di sana. Dalam konflik terbaru ini, sekitar 30.000 warga Rohingya menjadi pengungsi. Ratusan warga mencoba untuk melarikan diri, termasuk ke Indonesia. Kalau Anda ingat, di 2 tahun lalu mereka banyak pengungsi juga ke Aceh. Dan meskipun telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi, Muslim Rohingya tetap dianggap sebagai imigran ilegal di sana. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, sudah hadir di studio Medsos Netizen News ada Daniel Azhar Simanjuntak, Kepala Pemuda Muhammadiyah. Terima kasih, Mas Daniel. Terima kasih. Sudah hadir di sini. Apa yang bisa kita lakukan sebagai negara tetangga untuk membantu saudara Muslim Rohingya yang masih belum bisa kembali ke tanah air? Iya, pertama masalah etnis Rohingya di Myanmar ini masalah pelik ya dan kompleks, dan kasus ini kan, peristiwa ini sudah berlangsung cukup lama. Tidak ada penyelesaian yang konkret ya. Pertama, ini kan terkait dengan dugaan ada pembersihan etnis, sebut begitu. Nah, etnis Rohingya yang tinggal di Rakhine ini kan sudah sejak lama jadi kehilangan warga negara atau stateless. Nah, itu yang mereka alami. Itu pertama, itu yang kemudian membuat mereka tidak mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara, bahkan sebagai manusia. Mereka kemudian dilokalisasi dalam bentuk camp dan segala macam, nggak bisa keluar dari camp itu, artinya tidak bisa bersosialisasi dan sebagainya. Karena mereka dalam posisi stateless. Nah, kemudian ketika ada isu-isu, misalnya ada gerakan solidaritas Rohingya, misalnya ada yang kemudian dituduh pemberontak oleh pemerintah lokal Myanmar. Nah, itu kemudian ada operasi militer. Nah, disitulah kemudian terjadi praktek, sebutlah pembunuhan, pembantaian dan segala macam. Nah, disinilah kemudian sejak awal dunia harus memberikan perhatian. Nah, memang kita lihat dulu respon dari para netizen. Sebentar, Mas Daniel. Kita lihat dari Andi Mikro mencuitkan apa fungsi ASEAN dalam menyelesaikan konflik pembantaian etnis Rohingya di Myanmar. Feeling disappointed. Itu dia opini dari Andi Mikro. Memang itu juga menjadi pertanyaan kita semua ya. Betul. Kekerasan yang berulang di Burma dikhawatirkan akan muncul perlawanan dari Rohingya, lalu ditunggangi oleh kelompok teroris, jadi konflik baru. Yusdi Usman juga sudah peka dengan possibility yang ada. Peristiwa Rohingya adalah kejahatan kemanusiaan yang dipicu oleh konflik sosial budaya. Provokasi dilakukan oleh kelompok radikal. Nah, ini yang sekarang sedang berkembang ya. Akibatnya kemudian pemerintah domestik juga menggunakan isu radikal, kemudian seolah-olah mensahkan tindakan kekerasan terhadap mereka. Nah, di sisi lain misalnya kelompok radikal bisa saja betul-betul masuk di situ, tapi penyelesaiannya sampai detik ini tidak semuanya konkret. Itu pertama ya. Kemudian kedua, Mbak Widya, apa yang bisa kita lakukan? Itu kan pertanyaan awal tadi, Mbak Widya. Jadi saya harus sampaikan kepada masyarakat luas, misalnya khususnya di Indonesia, mengumpulkan solidaritas Rohingya dalam bentuk bantuan logistik, bantuan kemanusiaan. Itu sesungguhnya tidak salah, tapi bagi kita bagi kami misalnya ketika kami perhatikan ke sana, itu bukan prioritas utama. Jadi pastinya pernah itu bisa. Langsung saya 2012 atas nama Presiden Religion for Peace Youth Interfaith Network, waktu itu lintas agama, kami di Yangon, kami mendesain
dialog, mediasi, dialog antar kelompok di sana. Kemudian saya dan kawan-kawan Youth Religion for Peace itu kemudian berusaha bisa masuk ke camp, tapi kemudian tidak bisa. Jadi tidak bisa. Ya, selama bahkan bukan cuma kita, banyak lembaga-lembaga donor dunia yang punya banyak bantuan berusaha masuk ke sana, itu tidak bisa masuk. Jadi masalahnya itu bukan dunia tidak mau membantu dalam bentuk bantuan kemanusiaan. Ternyata sudah banyak sekali. Tapi bingung untuk mengalokasikannya. Cara masuk ke sana kemudian membantu. Nah, itu diblok oleh pemerintah domestik, pemerintah lokal. Oke, terus apa sekarang Indonesia sebagai negara tetangga 1, 2 kan kita sudah menerima banyak pengungsi di tahun 2014 dan tidak mungkin dong terus-terusan ada pengungsi datang ke Indonesia. Sekaligus juga menyentuh ASEAN. Ayo sama-sama kita sama-sama selesaikan begitu loh problem. Jadi cara yang paling efektif yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk membantu menyelesaikan penderitaan etnis Rohingya ini adalah political pressure. Saya pikir itu yang paling efektif sementara ini. Pertama, bisa dengan cara mengajak seluruh negara ASEAN memberikan hukuman politik terhadap pemerintah Myanmar. Apalagi kemudian Indonesia kan kita menjunjung tinggi Pancasila yang salah satu isinya kemanusiaan yang adil dan beradab begitu ya. Itu kalimat penting. Nah, kemudian kita juga menentang penjajahan dan sebagainya. Saya pikir ini adalah panggilan sejarah. Indonesia bisa berperan aktif. Oleh sebab itu dalam kondisi yang lebih ekstrim misalnya, saya justru menyarankan Pak Jokowi untuk berani misalnya menegur keras dubes Myanmar yang ada di Indonesia. Dalam kondisi tertentu bila perlu kirim saja pulang dulu dubesnya yang dia ada di Myanmar, dipanggil ke Indonesia terlebih dahulu, sementara kita memberikan sikap seperti itu sebagai bentuk protes. Kemudian dubes Myanmar yang ada di Indonesia bisa kita minta pulang terlebih dahulu. Berarti political pressure antar negara yang akan bisa menjadi solusi konkret. Ya. Kita akan lanjutkan nanti perbincangannya. Terima kasih Mas Daniel atas pencerahannya. Sekali lagi itu menjadi penting ketika nanti kita sama-sama mendonorkan, harus ada celah yang tepat untuk mendonasikannya begitu ya. Baik, terima kasih Mas Daniel dan pemirsa Netizen News masih akan kembali setelah jeda berikut terkait prestasi Indonesia di ajang China Open Super Series. Pemirsa, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta unjuk rasa 2 Desember mendatang berlangsung tertib dan tidak mengganggu kepentingan umum. Kapolri juga meminta demonstran tidak menggelar sholat Jumat di kawasan Bundaran HI. Permintaan Kapolri agar unjuk rasa 2 Desember tidak mengganggu kepentingan umum dikatakannya saat menghadiri pengajian Majelis Taklim Al-Habib Ali Al-Habsyi di Masjid Jami Al-Riyad, Kuitang, Jakarta. Kapolri meminta warga jangan mendiskreditkan kelompok minoritas karena kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Basuki Cahayapurnama. Kapolri juga meminta agar rencana menggelar sholat Jumat di Bundaran HI tidak dilakukan karena melanggar undang-undang dan mengganggu kepentingan umum. Tapi kalau dilakukan di jalan raya protokol, Sudirman, kemudian kita ambil undang-undangnya sudah jelas mengatakan tidak boleh karena mengganggu ketentraman umum, mengganggu ketentraman publik, hak asasi orang lain akan menggunakan jalan itu. Banyak masyarakat kasihan supir taksi, mereka nanti akan repot macet di situ. Kasihan ibu-ibu yang mau melahirkan, nanti akan melahirkannya di dalam kendaraan. Iya. Kasihan juga anak-anak yang mau sekolah, orang-orang yang mau bekerja, potong gajinya nanti kalau masuk gitu. Ya, sholat kita lakukan saja di tempat yang lebih afdol, yaitu di masjid, Istiqlal juga ada, di lapangan Monas juga ada. Banyak sekali tempat-tempat yang tidak mengganggu kemaslahatan umat kita. Saya kira itu saja, mari kita jaga Jakarta ini agar tetap aman. Kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia agar tetap bersatu, tidak telah pecah. Takbir! Kapolri Jenderal Tito Karnavian memaparkan proses hukum kasus Ahok di depan jemaah pengajian Majelis Taklim Al-Habib Ali Al-Habsyi di Kuitang, Jakarta Pusat. Kapolri meminta warga Jakarta agar tidak membawa kasus Ahok melebar ke isu SARA. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian
kembali mengadakan silaturahim mengunjungi ulama. Setelah beberapa hari lalu bertemu pengurus Majelis Ulama Indonesia, pada Minggu pagi, Kapolri menghadiri pengajian Majelis Taklim Al-Habib Ali Al-Habsyi di Kuitang, Jakarta Pusat. Kapolri mengaku tidak berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo untuk mengusut kasus Ahok. Sehingga akhirnya saya ambil keputusan sekali lagi tanpa ada konsultasi kemanapun, tanpa konsultasi kepada pimpinan negara. Demi Allah, saya sampaikan laksanakan penyidikan. Dan mungkin metodologi sudah saya sampaikan, ini bukan tanpa risiko. Sekali saya menggulirkan penyelidikan ini, 100 pilkada lainnya, kalau ada laporan orang memasukkan laporan menggunakan tangan polisi untuk menjatuhkan yang lain, mau nggak mau diproses semua, dan 100 lagi. Kapolri meminta kasus Ahok diletakkan pada aspek hukum dan tidak melebar ke isu SARA. Kapolri juga memastikan kasus Ahok akan berjalan cepat dan transparan. Kita akan jalankan segera, selesaikan segera, kita limpahkan ke kejaksaan segera. Setelah itu urusan jaksa. Jaksa nanti kita dorong mudah-mudahan segera juga ke pengadilan. Dan pengadilan silahkan mereka putus dengan semua warga Indonesia memandang, karena saya yakin nanti kalau kemarin hanya TV One dan Kompas TV itu Jessica ya, ini kasus akan jauh lebih menarik. Kita harapkan semua media massa bisa melihat apa yang terjadi di persidangan. Ya. Tim Liputan Metro TV. Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kediamannya di Jalan Teguh Umar, Jakarta. Golkar dan PDI Perjuangan memastikan tetap mendukung pasangan Ahok Jarot pada Pilkada DKI 2017. Pertemuan antara Setia Novanto dan Megawati Soekarno Putri berlangsung selama 2 jam dan turut dihadiri sejumlah pengurus Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Kedua pemimpin parpol membicarakan sejumlah isu politik nasional terkini seperti Pilkada DKI hingga rencana unjuk rasa pengusutan kasus Ahok. Usai pertemuan, Setia Novanto mengatakan Golkar dan PDI Perjuangan menyepakati sejumlah komitmen, di antaranya tetap mendukung pemerintahan Jokowi JK serta berkomitmen menjaga kedamaian dan kebinekaan. Terkait Pilkada DKI Jakarta, Novanto menegaskan Golkar dan PDI Perjuangan tetap berkomitmen mendukung pasangan Ahok Jarot. Kedua partai juga menyerahkan kasus hukum Ahok kepada Polri untuk mengusutnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Kami bersama di jamu makan dan ini merupakan kebahagiaan kita bersama sebagai pendukung pemerintah. Tentu kita akan bersama-sama mengawal masalah-masalah ini dengan penuh damai dan tentu komitmen kami bersama di dalam masalah-masalah yang berkaitan Pilkada DKI. Semua kita komitmen mendukung saudara Ahok dan segala suatu masalah hukum kita serahkan kepada pihak-pihak yang berwenang. DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta memastikan tetap solid mendukung pasangan Ahok Jarot pasca penetapan Ahok sebagai tersangka dugaan penistaan agama. PDI Perjuangan menargetkan memenangkan Ahok Jarot 1 putaran. Rapat konsolidasi pemenangan pasangan Ahok Jarot dilakukan pengurus DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Pada Minggu sore, konsolidasi turut dihadiri calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Kita pernah punya pasangan namanya. Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan konsolidasi membahas langkah pemenangan Ahok Jarot 1 putaran. Selain itu pihaknya juga membahas adanya penolakan kampanye Ahok Jarot. Sementara itu Ahok mengatakan kedatangannya hanya bersilaturahmi dengan pengurus DPD. Ahok mengaku tidak terpengaruh dengan hasil survei elektabilitas lingkaran survei Indonesia yang menyebut pasangan Ahok Jarot berada di urutan terbawah setelah Anies Sandi dan Agus Silvi. Ya, kira bagus kalau hasil RSI makin turun, berarti teman-teman ini tambah semangat bekerja. Ya kan, tambah semangat kerja dong, berarti kan katanya kan udah turun, malah bisa tersingkir di putaran pertama.
Ya tentu teman-teman PDI Perjuangan berjuang supaya satu putaran. Jadi maunya satu putaran. Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan dukungan terhadap Ahok Jarot tetap solid meski Ahok sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penistaan agama. PDI Perjuangan juga tidak terpengaruh dengan survei terbaru tentang elektabilitas Ahok Jarot. Perjuangan sampai saat ini sangat solid. Ya, solid. Diri, Pak Pras. Jadi solid di DPD Perjuangan nggak ada masalah seperti itu. Tapi saya melihat silakan aja yang mau, mungkin banyak simpatisan atau gimana, silakan aja. Tapi PDI Perjuangan pengurus solid dari ranting, anak ranting, PAC, DPC dan DPD. Ya, kita tegak lurus semuanya kepada Pak Saya ingatkan sekali lagi, kita tahun 2012 kita pernah punya pasangan namanya Jokowi Ahok, survei kalah.